يا حبيبي رسول يا حبيبي رسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين يا حبيبي الرسول يا حبيبي الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين يا ربنا ننظر في كل حالة أنت حبيب الرسول يا سيد الإيمان يا حبيبي الرسول يا حبيبي الرسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin al-qail innama yuridu Allah yudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail أشدكم على الصراط يوم القيامة أحبكم محبة لأهل بيتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, para habaib, para syaraif yang mana keberadaan mereka dan kebersamaan kita bersama mereka menjadi syahidan, saksinya nanti dan wasilah untuk kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Ya'zid Muhammad bin Ali al-Maliki beliau berkata, tempat yang pertama kali dinadrah oleh Nabi Muhammad SAW adalah di mana di sana ada ahlu baitnya Nabi Muhammad SAW. Kita yakin malam ini kita mendapat nadrah dari baginda Nabi Muhammad SAW karena kebersamaan kita dengan ahlu baitnya Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i mengatakan, kalau hidup di dunia ini tidak ada indahnya tanpa berkumpul dengan orang salihin, betapa lagi ketika kita dapat berkumpul dengan ahlu baitnya Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah dhari'ah, mereka adalah wasilah, mereka adalah umdah, mereka adalah sebagai ittisal wal irtibat dengan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini melainkan ketika kita dapat berkumpul, memandang bersama, menolong ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita memohon kepada Allah, semoga kecintaan kita ditetapkan Allah kepada ahlul bait dan selalu ditambah-tambah dan juga diberikan kepada anak cucu kita, dzurriyyah kita. Karena kita tidak akan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad, tidak akan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, tidak akan dapat berkumpul dan tidak akan dapat bersalaman dan tidak akan dapat memandang wajah yang mulia Nabi Muhammad SAW tanpa kita lebih dahulu di dunia ini memandang dan bersama dan bersalaman dengan ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur, diberikan kesehatan dan keberkahan mereka selalu Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita, terutama yang hadir di haulan pada malam hari ini. Dan juga kepada para alim ulama, guru-guru agama yang ulun hendak menyebutkan satu persatu, terutama kepada para habaib dan terkhusus kepada keluarga besar Habibah Al-Habib Taufik Al-Aidrus, yang mana ulun merasa luar biasa bahagia dan gembira dan terasa ada pantas untuk berbicara di depan ini
Dan karena itu ulun bukan berikan tausiah, tapi ulun hanya sekedar melaksanakan permintaan dan yang luar biasa husnudzannya Syarifah Hubabah Nur Fanar yang beliau datang ke tempat ulun, yang rasanya sebenarnya ulun yang maelangi sendiri sebagai orang yang kita cintai, namun beliau datang dan beliau memohon supaya dapat berhadir di haulan ini. Alhamdulillah, sebagaimana orang saleh yang mengatakan idza bagaina karramna wa idza ma bagaina ba'adna. Seorang ketika dikehendaki dia akan terkumpul, dia akan dekat. Tapi kalau tidak dikehendaki, mereka tidak akan dapat berkumpul dan mereka tidak akan dapat datang. Mudah-mudahan keluarga besar Habibana Al-Habib Taufik Al-Aidrus, mereka semua diberikan kesehatan dan afiat, terutama Hubabah Syarifah dan anak-anak beliau, putra-putri beliau, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan mereka sebagai ganti khalifah bagi ayahnya untuk menjadikan keamanan dan keberkahan bagi kita semua yang ada di permukaan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Ulun teringat kalau pada khilaf 2015 yang telah lewat, Al-Habib Taufik bersama-sama dengan ulun melaksanakan ibadah umrah, yang mana ketika itu rombongan bersama orang-orang sekumpul. Ketika perjalanan waktu itu singgah di Malaysia, ulun melihat akhlaknya Habib Taufik luar biasa, santun, sopan, senyum, dan beliau selalu tidak pernah kelihatan, selalu gembira dan tidak pernah kelihatan keluh kesah. Dan apapun yang terjadi ketika di dalam perjalanan, selalu beliau tersenyum dengan mengatakan, kita harus menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Luar biasa pelajaran yang ulun dapat ketika bersama beliau, yang mana ketika itu penerbangan dari Malaysia ke Saudi Arabia yang sepatutnya hari itu berangkat ditunda. Kemudian satu hari kemudian pesawatnya yang sepatutnya pesawat yang bagus diberi pesawat yang paling buruk. Tapi beliau tersenyum, dan dengan adanya beliau memberikan ketenangan bagi kami semua yang ketika itu ingin melaksanakan ibadah umrah. Ini akhlak yang luar biasa dari ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada sesuatu yang teristimewa yang tidak pernah ulun lupakan sampai sekarang. Ketika di Madinah, waktu itu kami sama-sama masuki hotel. Di malam hari tidur, kira-kira jam 2 malam, ulun bermimpi Al-Habib Taufik Al-Aidrus, beliau keluar dari makamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ulun terbangun langsung. Ketika terbangun, ulun berdiri berwudu, ulun langsung lari menuju makam Nabi Muhammad SAW. Dan ini terjadi. Ketika sampai di depan makamnya Nabi Muhammad SAW, ulun melihat Habib Taufik, beliau berada persis keluar dari makamnya Nabi Muhammad SAW. Lalu ulun tanya, pian datang di mana? Beliau tersenyum. Dan pian mengerjakan apa? Beliau tersenyum. Hanya tersenyum. Tapi mimpi yang ulun melihat dia keluar dari makam Nabi Muhammad SAW, kemudian ulun lari menuju makam Nabi Muhammad dan ziarah ketika itu ulun melihat beliau keluar dari makam Nabi Muhammad SAW. Inilah mungkin Allah ingin melihatkan dan menunjukkan, dan ulun yakin bahwasanya beliau termasuk orang yang sangat disayang, dicinta oleh datuk beliau Nabi Muhammad SAW. Idza ahabba Allah 'abdan nada Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulan fa yuhibbu, thumma yuhibbu Jibril, thumma nada Jibril ahli sama, ya ahli sama uhibbu fulan fa yuhibbu ahli sama, thumma yudha'u lahu al-qabul fil ardi. Ketika Allah menghendaki dan mencintai seorang hambanya, Allah memandangkan dan Allah memberitahukan kepada malaikat Jibril bahwasanya Allah mencintai fulan bin fulan. Maka orang langit pun dikumandangkan untuk mencintai fulan dan fulan. Sehingga kemudian Allah perlihatkan tanda cinta Allah dan Nabi Muhammad kepada fulan bin fulan seperti ini. Dan inilah yang kita lihat, betapa banyak pencinta beliau, betapa banyak orang yang merasakan kehilangan beliau, dan beliau bagaimana
akhlaknya, adabnya, santunnya, dan budi pekerti beliau. Apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau laksanakan, semuanya menjadi contoh akhlakul karimah yang mudah-mudahan kita dapat melaksanakan apa yang beliau kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang menjadi selalu teringat dengan beliau. Suatu kenangan yang luar biasa ketika di Madinah. Bermimpi beliau keluar dari makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan ada 4 golongan yang sangat teristimewa nanti di hari kiamat. Arba'atul lahum ala syafi'un lahum yaumil qiyamah. Yang pertama, al-mukrimu lidzurriyyati, orang yang memuliakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulun dapat merasakan ketika kita memuliakan keluarga Nabi Muhammad, kita pun mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Ketika ulun di Mekah bersama, ketika itu berkhidmat dengan Abu Yasir Muhammad bin Ali Maliki, dengan khidmat itu terasa. Ketika berkhidmat dengan orang-orang yang dicinta Allah, apalagi dalam darah dagingnya Nabi Muhammad SAW, dan ulun dapat merasakan ketika sampai di sini. Padahal ulun bukan orang yang begitu punya ilmu banyak atau orang yang banyak ahli ibadah, namun karena keberkatan ahlul baitnya Nabi. Jadi karena itu Al-Habib Umar bin Hafid beliau mengatakan ahlul bait itu punya nadrah. Ahlul bait itu punya nadrah yang muttasilah, murtabitah, terhubung sampai kepada datuk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadrah wahidah min ahlul bait yuwazi amal al-thaqalain. Satu kali pandang dari ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan orang yang beribadah di langit dan bumi dan sampai akhir hayatnya. Dan karena itu ketika kita khidmat, ketika kita mencintai, ketika kita menolong, ketika kita membantu apa yang kita mampu dengan ahlul bait, tidak ada harapan kita melainkan ingin nadrah dari mereka ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah bercerita bahwasanya dulunya Al-Habib Abdurrahman Aidid, beliau ketika dari kecil dibawa ayah beliau bersilaturahmi kepada Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Ketika itu beliau masih kanak-kanak, lalu beliau dipandang terus oleh Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Sampai kata beliau, pandangan Syekh Abu Bakar itu menembus ke dalam hatiku sehingga aku terasa yang sangat berbeda. Akhirnya aku bersemangat untuk menuntut ilmu, akhirnya aku bersemangat untuk belajar dan beribadah. Dan akhirnya ketika beliau 14 tahun kemudian menjadi ulama besar, menjadi aulia yang mustajabud da'wah, yang punya sahibul karamah. Dan ini terjadi ketika bulan Syawal tadi, ulun ziarah ke Tahrir, membawa anak kecil umur kira-kira sampai 12 tahun, mungkin 10 tahunan. Jam 2 malam sudah bangun. Kenapa? Menangis, hendak selalu ingin sembahyang subuh atau salat subuh berjamaah dengan Habib Umar bin Hafid. Sehingga jam 2 sudah menunggu sampai Habib Umar bin Hafid keluar dari beliau dari rumah menuju masjid, dan setiap sembahyang subuh selama 6 hari bersama dengan Habib Umar bin Hafid, dan selalu gembira luar biasa. Karena apa? Mungkin sudah mendapat nadrah daripada orang-orang yang dicinta Allah, apalagi daripada ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukrimu yudhilul yadi. Memang berat kalau kita tidak punya ilmu, apalagi kita dibarengi dengan sifat kesombongan dan takabur. Mungkin kita merasa punya ibadah, merasa punya ilmu, mungkin kita susah untuk memuliakan daripada orang yang dimuliakan Allah terlebih dahulu, yaitu ahli baitnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wal qadhi hawaijahum, orang yang mengabulkan hajat-hajat mereka. Dari karena itu kita awal setikil apapun kita kabulkan hajat mereka. Mungkin ada Habib, mungkin ada yang belum kawin, ayo kita cariakan. Kalau yang ada judulnya kita berkumpulan. Tapi mungkin bini yang pertama, mungkin atau bini kedua, ketiga itu terserah tidak aja lagi. Ulun alhamdulillah ini ada Habib Inal, Habib Idrus, Abah Sidi meninggal. Habis ulun sudah pindah kenal, sudah bisa pindah handak ke keluarga. Mana Habib Inal? Habib Inal Al-Idrus begadang di tempat ulun. Ulun kawinakan dengan ustazah. Alhamdulillah. Habis kawin, alhamdulillah ada rezeki dibuatkan tempat untuk beliau tinggal. Ternyata beliau ini alhamdulillah punya zuriat banyak. Setiap tahun punya anak, setiap tahun punya anak. Rumahnya tak ada muat. Nah, dicarikan lagi yang lebih genap. Dari karena itu ulun kada wani mengawinkan lagi. Kalau pindah kada cukup lagi buat rumah.
Inilah mungkin sedikit tanda kecintaan kita kepada Ahlul Bait yang tidak menandingi nantinya apabila Nabi Muhammad akan menjemput kita dan akan mengambil kita dan akan beri syafaat kepada kita. Itu tidak artinya bagi kita untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Wasa'i lahum idza maqturu, dan ketika mereka ada sesuatu yang sangat penting dan hajat yang sangat mereka itu minta tolong dan kita mengabulkan dan kita membantu mereka. Ini termasuk orang yang mendapat fasilitas VIP di padang mahsyar dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah al-muhibbu biqalbihi wa lisanihi. Ini yang mungkin agak berat. Terkadang kita mengatakan cinta dengan Ahlul Bait, tapi hati kita ini yang kita takut, mulutnya kita lain, hati kita lain. Dari karena itu kita memohon mudah-mudahan sebagaimana mulut kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan terus hati kita ditetapkan mahabbah cinta kepada Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW. Apa gunanya hidup kita di dunia dan apa amal ibadah yang kita kerjakan tanpa kita bisa bersama Nabi Muhammad, tanpa melewat kapalnya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Imam Syafi'i orang yang sangat luar biasa, imam, mujtahid, alim, seorang yang mendirikan madhab yang kealimannya itu sangat luar biasa, kewaliannya sangat luar biasa, ibadahnya sangat luar biasa. Tapi beliau orang yang selalu dilanda cinta dan orang yang selalu dimabuk cinta dengan Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau difitnah Rafidah, beliau difitnah orang yang Rafid Syi'i. Sampai beliau mengatakan in kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashrif taqalani anni Rafid. Barang siapa mengatakan aku ini orang yang termasuk Rafidah, yang Syiah, maka saksikan wahai langit dan bumi dan orang di sekelilingku, aku adalah orang yang Rafid dari Syiah. Sampai beliau mengatakan begitu. Dan bukan itu saja, sampai beliau pernah mengatakan Imam Syafi'i, kalau orang mengatakan bahwasanya mencintai Ahlul Bait itu adalah bid'ah, maka hidupku adalah bekal dengan kebid'ahan mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga pernah mengatakan, kalau mencintai keluarga Nabi Muhammad itu adalah dosa, maka itu adalah dosa yang aku tidak akan pernah bertobat dari dosa tersebut. Inilah seorang yang sangat luar biasa, Imam Asy-Syafi'i. Dan juga beliau sangat mencintai Sayyidah Al-Tahirah Nafisah yang masih daripada ahli baitnya Rasulullah SAW. Beliau jadikan seorang guru dan sampai beliau berwasiat ketika beliau mau meninggal bahwasanya yang menyembahkan aku dimohon diminta supaya adalah Sayyidah Nafisah daripada min ahli baitnya Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW adalah menjadikan sebab kita akan mendapat keberuntungan dunia akhirat, menjadikan kita mendapatkan nadrah dari Nabi Muhammad SAW. Dari karena itu, sebagaimana disebutkan tadi, alimu auladakum thalatha qisas. Al-Fakir ulun alhamdulillah ketika sampai di kandangan, ulun diperintah dan diminta oleh guru ulun Abu Yasin Muhammad bin Ali Malik untuk membangun satu madrasah, satu sekolahan, yang mana sekolahan itu dinamakan Al-Bushra. Dan di situ beliau meminta pondasinya ada 3, asasnya ada 3. Alimu auladakum ala thalatha khisal, hubbu nabiyikum, hubbu ahli baiti, hubbul Quran. Dan alhamdulillah madrasah itu terus berkembang sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah yang dulunya mereka umur 7 tahun masuk madrasah itu yang belum tahu Ahlul Bait, yang tidak mengenal Ahlul Bait, sekarang mereka belajar di Kota Tarim, ada yang belajar di Ruban Tarim, ada yang belajar di Darul Mustafa, ada yang belajar di Siwun. Yang dulunya mereka itu kecil diajarkan hubbu ahli bait, sekarang mereka berada di kampungnya Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Taufik Al-Aidrus, beliau seorang yang kita yakini dan insyaallah dan kita yakin beliau min auliyaillah Subhanahu wa taala. Karena apa? Melihat banyaknya pecinta beliau, melihat banyaknya karamah beliau, kemuliaan yang Allah nampakkan pada orang-orang yang mencintai beliau. Apalagi beliau termasuk daripada bangsa Al-Aidrus yang kita tahu bagaimana kemuliaan bangsa Al-Aidrus.
demikian As-Saggar, demikian Syekh Abu Bakar bin Salim, demikian Al-Kaf, demikian Al-Habsyi, semua mempunyai maziyah kelebihan. Tapi Al-Aidrus pernah ulun ketika ke Tarim diceritakan oleh munsif yang ada di Tarim, ketika itu ada ulama Mesir, seorang wali besar min ahlil kasyaf, ketika datang ke kota Tarim di Sommas dulu katanya. Beliau melihat ketika itu ada seorang anak kecil bermain di pasir. Setelah melihat anak kecil tersebut pingsan. Lalu setelah sadar ditanya si yang alim, yang wali daripada negeri Mesir tersebut, kenapa jadi pingsan? Syekh, beliau mengatakan, bertanya, siapa itu anak kecil? Itu adalah Sayyid Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran, Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran. Beliau mengatakan, Syekh yang dari Mesir tadi, ketika aku melihat itu Sayyid Abdullah yang umurnya baru 7 tahun, yang masih kecil bermain pasir, aku melihat, kata beliau, anak kecil ini yahmilu sab'ata ahwal minal aqtab. Aku melihat ini anak memegang sekarang yang baru kecil ini 7 makamnya daripada wali kutub, baru umur 7 tahun. Demikian makam yang luar biasa yang Allah berikan kepada halnya, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Idrus, yang keberkahannya, yang sirnya terus menurunkan kepada anak zuriyatnya. Sebagaimana orang arifin billah mengatakan, inna sirral aba la syakka yu'ta bijiddi fis salihati. Inna sirral aba, rahasia keberkahan pangkat wilayah dari ajdad, datu aslatnya mereka, dari leluhur mereka akan terus mengalir, menyambung, dan terus akan diambil dan akan dipegang wilayahnya, karamahnya, keberkahan oleh cucu mereka. Inna sirral aba la syakka yu'ta, akan terus sampai bijiddi fis salihati. Hul bil banu bil jiddi fis salihati. Hul bil banu kepada anak-anak mereka bil jiddi fis salihati, karena ketika mereka mengikuti kadam ala kadam, ketika mereka mengikuti daripada sakan ala sakin. Hanya ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW tidak ada al-Ba'alawi yang mereka itu lurus mengikuti datuk mereka, yang mereka itu tidak ke kiri dan ke kanan. Dari Datuk Al-Habib Zain bin Ibrahim Bismillah, beliau mengarang satu kitab yang namanya Al-Manhajus Sawi. Manhaj As-Sawi hanyalah dimiliki Sada Ali Ba'alawi. Yang lain daripada itu pasti ada mereng kanan, mereng kiri. Hanya Sada Ali Ba'alawi yang terus mereka itu jauh dan tidak melepas dan selalu berpegang kepada ayahnya, datuknya, kakeknya. Jadi karena itu kalau kita lihat dalam kitab Syarah Ainiyah, pasti situ manakibnya Al-Habib Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Abdurrahman As-Saggar. Bagaimana mereka belajar dari ayahnya. Ayahnya begini, Al-Habib Abdurrahman As-Saggar punya anak 13 orang laki-laki, semua mempunyai titel dan pangkat kutub. Kemudian lagi pulang cucunya, maka mereka berpegang dari ayahnya, ayahnya dari kakeknya, kakeknya dari datuknya, datuknya dari salafun salih, aslafun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagia malam ini kita. Mungkin kita tidak bisa ungkapkan kebahagiaan kita. Kita berkumpul dengan keluarga Nabi Muhammad. Kita kada pernah mungkin lagi ziarah ke Madinah. Kita mungkin kada pernah lagi mimpi dengan Nabi Muhammad. Kita mungkin kada pernah bersalaman dengan Rasulullah SAW. Apalagi kita sampai melihat Rasulullah. Tapi sekarang kita dapat bersama dengan ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Kita dapat bersama dengan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah anugerah yang Allah tidak berikan kecuali orang yang terkhusus. Al-Habib Muhammad Al-Haddad, beliau berkata, apabila Allah menganugerahkan kepada kamu mencintai ahlul baitnya Rasulullah SAW, itu menunjukkan bahwasanya Allah telah mencintai kalian. Mudah-mudahan Allah mentasdikkan apa yang Allah berikan kepada hati kita, mencintai ahlul baitnya Nabi Muhammad, tanda Allah mencintai kita. Apa gunanya hidup kita di dunia ini panjang umur? Apa gunanya amal ibadah banyak? Apa gunanya murid banyak? Apa gunanya ilmu banyak? Tapi kita tidak ada nadrah dari Nabi Muhammad. Kita tidak ada ittisal dengan ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau pernah bercerita. Waktu itu beliau menceritakan perang Yarmuk, yang mana ketika itu Sayyidina Ja'far At-Tayyar bin Abi Thalib berperang. Ketika berperang beliau kena tusuk. Menurut satu riwayat 70 tusukan, menurut satu riwayat 90 tusukan terkena Ja'far At-Tayyar karena berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau termasuk nasi keluarga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bin Abi Thalib. Ketika itu beliau berpuasa.
Ketika berpuasa ditawari oleh sahabat, ini air untuk berbuka karena dalam keadaan kena panah. Apa kata Ja'far Tayyar? Aku ingin puasa di sini dan nantinya ashtahi untuk berbuka puasa di dalam surga. Dan terkabul. Akhirnya beliau mati syahid. Ketika beliau mati syahid, beliau dibawa masuk ke dalam surga. Dan di dalam surga itulah beliau berbuka puasa. Dan di situ menikmati kenikmatan yang luar biasa di dalam surga. Tapi apa? Setelah itu beliau, di hati beliau teringat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat keindahan surga, kemewahan surga, kebesaran surga, dan berbagai macam fasilitas yang ada dalam surga, tidak menjadikan beliau berubah hati rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Fashtaqa ila Nabi SAW. Beliau rindu kepada Nabi Muhammad SAW sehingga beliau minta memohon, ya Rabb, izinkan untuk keluar dari surga ini, ingin berjumpa dengan kekasih Nabi Muhammad SAW. Allah izinkan, akhirnya beliau keluar bersama beberapa malaikat. Ketika itu Nabi Muhammad duduk di Madinah bersama para sahabat dan beliau mengangkat ke atas, lalu beliau mengucap alaikas salam. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan alaikas salam? Dijawab oleh Rasulullah, tadi lewat Ja'far Tayyar, dia sudah di dalam surga, tapi tidak merasa suka, tidak merasa puas, tidak merasa nyaman, tidak merasa bahagia. Dia rindu kepada aku dan dia keluar dan mendatangi aku untuk melihat aku dan mengucap salam kepada aku. Lalu aku jawab, aku balas salamnya alaikas salam. Demikian pecinta yang sejati, tidak melalaikan dunia, tidak melalaikan akhirat, sampai syurga tidak melalaikan dirinya untuk tetap cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'alha, tidak melalaikan kepada Ja'far Tayyar untuk terus cinta kepada Nabi Muhammad walaupun diberikan berbagai macam fasilitas. Beliau mengatakan, aku masuk syurga, aku dapat kemewahan yang luar biasa, aku dapat keistimewaan yang luar biasa, aku diberikan surga yang tertinggi. Semua itu dengan keberkahan, semua itu dengan ajaran, semua itu dengan petunjuk, semua itu dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Sehebat apapun kita tidak bisa melangkahi Ahlul Bait, apalagi Nabi Muhammad SAW. Hanya kata Abi Umar bin Hafid, orang yang sombonglah yang tidak mau berwasilah dengan Ahlul Bait. Orang yang sombonglah yang tidak mau berwasilah dengan orang-orang yang saleh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, ulun kada bagi panjang-panjang karena ini sudah luar biasa madatnya, keberkahan dan sirnya Al-Habib Taufik Al-Aidrus, dan kita yakin Syailillah Al-Aidrus, Syailillah Syamsus Sumus, Syailillah Mahin Nufus Al-Madad Al-Aidrus, dan kita yakin keberkahan Al-Aidrus akan turun di malam hari ini, akan datang di malam hari ini, akan terasa kita pulang. Ketika kita pulang, kita akan mendapatkan keberkahan Syailillah Al-Aidrus, kita akan mendapatkan daripada kemuliaan orang-orang yang dimuliakan Allah daripada sahabat ahli ba'alamin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada hari beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat aini. Ya Rasulullah, ulun ketika melihat pian, bahagianya luar biasa, senangnya luar biasa, sejuknya mata ulun luar biasa. Tapi ya Rasulullah, ini hanya sebentar, nantinya akan terpisah lawan pian. Dan ulun, ya Rasulullah, ingin supaya diberikan wasiat ataupun amalan yang menjadikan nanti akan terkumpul lagi bersama engkau, wahai Rasulullah. Dijawab Rasulullah, atau beliau adalah yang pertama, afshis salam, tebarkan salam. Siapapun ketika kita berjumpa, baik kenal atau tidak kenal, kita ucapkan salam. Afshis salam, ini adalah salah satu yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Hurairah supaya nanti dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah silil arham, menyambung hubungan silaturahim. Tidak ada silaturahim yang paling besar, yang paling mulia, yang paling afdal melainkan silaturahim dengan ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, la an asla qarabati Rasulillah SAW afdalu wa ahsanu minni min silati qarabati. Bahwasanya aku datang bersama, mendatangi, mengilangi, menghadiri, berjumpa, silaturahmi kepada ahli bait lebih aku senangi, lebih aku penting, lebih aku utamakan dari menghubungi, mendatangi silaturahim kepada keluargaku sendiri. Silil arham, ketika kita silaturahim, ini menjadikan sebab kita akan
nantinya berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah it'amut ta'am, suka memberi makan. Kita lihat bagaimana manaqibnya Syekh Abu Bakar bin Salim, setiap hari memberi makan 1000 keping roti setiap harinya. Inilah kemurahannya Ahlul Bait, Ahlus Sakha, Ahlul Wafa. Kita dengar tadi hadis dari beliau bagaimana berbagi. Ayo kita bantu, ayo kita tolong, ayo kita dukung beliau. Kita kadang awal langsung, dan kita kadang tahu mungkin kita mengira itu Habib, ternyata bukan Habib. Yang sekarang banyak orang ingin jadi Habib. Banyak orang jadi Habib karena merasa Habib dimuliakan, Habib diberi begini-begini. Jadi akhirnya yang pada Habib tiba-tiba Habib. Ulun terkajut juga Habib kadang-kadang yang dulunya biasa, ternyata setelah beberapa tahun bertemu sudah titelnya Habib. Nah ini luar biasa. Habibnya mungkin dapatnya di mana tidak tahu. Nah ini yang bahaya. Ya. Jadi kan luar biasa. Nah, ini buku Habib Ali. Alhamdulillah beliau sangat kenal dengan ulun, dan ulun pun sangat cinta dengan beliau dan selalu bersama beliau. Karena kalau ketemu beliau ini sangat dulu pernah lama beliau di Mekah, dan dulu pernah beliau bersama Sayyid Muhammad bin Ali Maliki. Jadi ini luar biasa. Ayo kita jadikan ini sebagai wasilah. Kita dapat buku, dapat ilmu, dan kita nanti mungkin hari kiamat bisa nanti, ya Rasulullah, ulun punya satu buku ini yang ingin jadikan wasilah untuk mendapat syafaat pian. Yang ini ulun ingin bersalaman dan ingin meminum air yang ada di Telaga Kautsar dengan tangan pian yang mulia, wahai Rasulullah SAW. Kita bisa jadikan ini sebagai wasilah untuk kita mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad, karena kita punya buku. Kalau buku ini ada di rumah, anak kita bisa membaca, oh ini ternyata keutamaan Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini ternyata Allah memuliakan Ahlul Baitnya Nabi Muhammad yang kita wajib mencintainya. Sebagaimana perkataan daripada Imam Syafi'i, hubbukum fardun min Allah. Kalau ada di bukunya, bagaimana kita ingin tahu dan bagaimana kita ingin mencintai. Ada rugi 50.000 dibanding kita bisa nukar jam tangan sampai 2 juta, dibanding babinian bisa nukar emas sampai 50 gram, dibanding pian kawin jujurannya 50 juta. Makinannya kalau ini luar biasa. Jadi ini sebagai ya apalagi kita mungkin kita pajang. Ya Allah, ulun kada dapat isi napa-napa. Makna syai amal, ulun kada bisa amal banyak, ulun kada bisa ibadah banyak, ulun bukan orang yang alim, tapi insya Allah, ya Allah, hanya ini ada di hati ulun, mahabbatu ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga termasuk di dalam apa yang disebutkan Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahabba. Dengan berkat kita mengetahui, mempelajari, membaca, dan ini perlu diketahui. Yang takutan itu kita tertukar buku, tertukar kitab, tertukar satu pengarangnya bacaan. Yang bacaan itu buku ahli bait Rasulullah SAW. Al-Habib Umar mengatakan orang yang beribadat siang dan malam sampai 100 tahun di belakang Ka'bah, tapi hatinya benci kepada ahlul baitnya Rasulullah, benci kepada awliya wassalihin, maka nerakalah tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. It'amut ta'am, suka memberi makan. Di Tarim itu dulu ada Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Aidrus Al-Awsat. Beliau punya keutamaan 3. Pertama, karamun wasi', pemurah luar biasa, sehingga pelajar-pelajar yang ada di Tarim itu beliau beri makan tidak kurang dari 1000 orang. Kalau 1000 orang beliau beri makan. Beliau berkata, siapa nuntut ilmu di Tarim, aku yang menjaminnya, tapi jangan lebih dari 1000. Kalau 1000 silakan yang lain. Karamun wasi'. Yang kedua, ilmu nafi', beliau sangat alim sehingga ilmunya sangat luar biasa. Yang ketiga, jahun syasi', pangkat wibawa yang luar biasa sehingga sangat dihormati dan beliau sangat disayangi oleh semua lapisan masyarakat, terutama pejabat-pejabat dan raja-raja yang ada di zaman itu. Dan beliau sangat luar biasa pemurahnya. Dan beliau ini adalah yang mewaris sirdatul beliau Al-Habib Abdullah Al-Aidrus Al-Akbar. Ini di antara pemurahnya Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, qiyamul lail wan nasu niyam, bangun di tengah malam walau sedikit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang pertama tadi adalah afsis salam, mengucapkan salam, menebarkan salam. Yang kedua adalah silil arham, menyambung silaturahim terutama kepada keluarga Ahlul Baitnya Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah
it'amu ta'am, memberi makan kepada orang yang fakir miskin dan penuntut ilmu. Apalagi katanya tadi kata Habib, coba kita lihat di channelnya ini Bib ya, berbagi. Kita lihat bagaimana beliau mendatangi ahlul baitnya. Sepatutnya adalah kita dituntut untuk berbuat baik kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Ini ketaksiran kita, ini kekurangan kita, ini kelemahan kita, yang kita malu dengan Nabi Muhammad. Malu kita apakah pantas kita mendapat syafaat Nabi Muhammad. Terutama guru-guru, apakah kita pantas dipanggil seorang guru, tapi kita tidak pernah membantu ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan malam hari ini hati kita dibuka seluas-luasnya untuk bertambah mahabbah dan cinta kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Dan keempat adalah kita bangun tengah malam walaupun sebentar, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu malamlah mereka mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, kelezatan yang sangat luar biasa, beribadah, munajat, taqarrub, dan mereka itu pengarangnya berjuhad. Ini asyubat fi husni ilallah. Di malam itulah mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dengan berkat haul yang mulia Al-Habib Taufik Al-Aidrus dan seluruh para habaib yang hadir dan syara'if yang hadir di tempat ini, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Kita mengaku banyak dosa, banyak kesalahan, banyak khilaf. Kita orang yang lemah, kita orang yang fakir, kita orang yang baik, banyak taksir kita, takwa taat kepada Allah banyak kurang. Terutama kita berbuat baik, kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, di tempat yang mulia ini kami yakin Kau mengabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, jadikan hati kami qalbun salim, hati yang selalu terisi dengan Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, para awliya salihin. Tidak pulang dari tempat yang mulia ini ya Allah, melainkan Engkau berikan kami ya Allah irtibat dan ittisal yang khas dengan Nabi Muhammad. Dengan berkat wasilah kami hadir di haulan yang malam hari ini ya Allah. Hasya wa kalla, tidak mungkin ya Allah Engkau menyanyiakan permintaan kami. Kami tidak ada minta yang lain, melainkan kami ingin supaya ditetapkan mahabbah kami, cinta kami kepada Nabi Muhammad, ahlul baitnya Nabi Muhammad, para awliya wal ulama salihin, dan kepada orang yang beriman. Tambah-tambah kenikmatan itu ya Allah, tambah-tambah kebahagiaan itu ya Allah, tambah-tambah kelezatan itu ya Allah. Dan Engkau panjangkan umur kami di dalam taat ibadah, di dalam kebaikan. Dan ya Allah kami memohon di tempat yang mulia ini ya Allah, nantinya apabila kami meninggalkan dunia yang fana ini, Kau sudah di umur kami dengan husnul khatimah. Dan kami memohon ya Allah, sebelum kami meninggalkan dunia yang fana ini, Engkau perjumpakan kami walau di dalam tidur, walau di dalam manam, untuk dapat melihat yang mulia, untuk dapat melihat yang agung, untuk melihat yang kami rindukan dan kami cintai, Habibuna Muhammad SAW. Memang kami tidak pantas untuk melihat Nabi Muhammad, tapi kami ingin melihat Nabi Muhammad. Memang kami tidak pantas untuk rindu dengan Nabi Muhammad karena dosa kami. Kami dengan berkat ahlul baitnya, dengan berkat yang hadir, dengan berkat majtama al-ba'una min ummati illa wa kana fihi wali, bersihkan hati kami, isikan hati kami Nabi Muhammad, sehingga nanti kami dapat melihat berjumpa dengan kekasih kami Habibuna Muhammad SAW, terutama di padang mahsyar ya Allah. Kami takut tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, kami takut tidak diberi syafaat oleh Nabi Muhammad, kami takut tidak diberi syafaat oleh Nabi Muhammad, karena kami tidak sanggup untuk memuliakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Maafkan kesalahan kami ya Allah dengan berkat haulan ini. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf ini yang dapat ulun sampaikan, wa afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.